Selamat pagi semua dan selamat beraktivitas kembali. Hari ini Pak akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang kewargaan digital. Dan minggu kemarin Pak sudah kirimkan materi PDF kepada kalian. Hari ini kita akan bahas materinya untuk kalian pahami lebih jelas lagi. Apa itu kewargaan digital? Kewargaan digital itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah kewargaan yang diambil dari kata warga dan digital. Kita bahas dari yang kanan dulu. Digital. Digital berasal dari bahasa Yunani yang berarti digitus. Digitus sendiri berarti jari jemari manusia. Jari jemari manusia terdiri atas 10. Jadi ada 10 jari manusia dan 10 itu terdiri atas 2 angka. Jadi angka 1 dan 0. Dan angka 1 dan 0 itu akan membangun sebuah sistem. Dan sistem itu yang kita pelajari sekarang adalah sistem digital. Jadi awalnya digital itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti digitus. Sebenarnya kata digital ini sudah Pak sampaikan kepada kalian di materi awal tentang simulasi dan komunikasi digital. Nah, selanjutnya digital terus berkembang dan alat-alatnya sementara kalian gunakan saat ini. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kewargaan? Kewargaan kalau kita lepas pisah katanya adalah warga. Warga itu sekumpulan orang atau sejumlah orang. Di antaranya Pak Guru, kalian, dan semua orang. Nah, kalau warga digital sendiri adalah orang-orang yang menggunakan alat-alat digital. Apakah itu handphone, kamera, komputer, laptop, televisi, bermain game, chatting, dan kalian yang melakukan akses internet dengan orang-orang di berbagai di belahan dunia. Sebenarnya kita ini adalah warga digital karena kita sudah menggunakan alat-alat digital. Nah, selanjutnya apa itu kewargaan digital? Jadi kewargaan digital itu harus kita pahami dulu dari contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kalian ingin membeli sesuatu dan kalian akan membukanya untuk mengetahui cara kerjanya, kalian harus melihat petunjuk yang ada di dalamnya. Jadi ketika kalian membeli sesuatu dan kalian tidak tahu cara menggunakannya, otomatis kalian akan menggunakan petunjuk yang ada di dalamnya. Nah, setelah kalian membaca petunjuk itu satu demi satu, maka kalian bisa menggunakan barang yang baru kalian beli tersebut. Nah, seperti kewargaan digital di sini, kewargaan digital itu adalah sebuah pedoman atau instruksi yang akan membantu kalian untuk masuk di dunia digital. Sekali lagi, kewargaan digital akan membantu kalian untuk masuk di dunia digital. Dunia digital ini lebih kita kenal dengan dunia maya, yang setiap kali kalian berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kewargaan digital sekali lagi
adalah konsep atau pedoman atau cara atau petunjuk yang membantu seseorang untuk dapat berselancar di dunia digital itu. Nah, setelah kalian tahu bahwa kewarganegaraan digital memiliki fungsi atau pedoman, kita harus mengetahui lingkungan-lingkungan yang ada di dalamnya. Ada lingkungan-lingkungan yang dapat membangun sebuah sistem kewarganegaraan digital. Kalau kalian baca di PDF yang Pak kasih, di situ lingkungan yang paling pertama adalah lingkungan belajar. Oke. Jadi lingkungan belajar adalah lingkungan yang paling pertama. Lingkungan yang paling pertama atau sebagai dasar untuk kita menerapkan kewarganegaraan digital di dalam dunia digital ini. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini lebih bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan data, atau sesuatu yang berhubungan untuk membangun sistem belajar. Nah, di dalam lingkungan belajar ada beberapa aspek yang ada di dalamnya. Salah satunya yang harus kalian ketahui adalah akses digital. Akses digital. Akses digital sendiri lebih berbicara soal fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara soal akses digital, berarti kita akan berbicara soal akses. Dan Pak ingin menyampaikan bahwa kalian adalah orang-orang beruntung. Kalian adalah orang-orang yang harus bersyukur. Kalian memiliki nasib yang baik karena tidak semua orang mampu mengakses digital. Itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Misalnya keterbatasan ekonomi. Kita tulis lagi keterbatasan ekonomi. Orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi akan sulit sekali untuk dapat mengakses digital ini. Bagaimana mungkin mereka dapat mengakses digital sedangkan untuk makan saja mereka merasa sulit. Nah, yang tadi Pak bilang, kalian harus bersyukur karena kalian tidak ada di wilayah ini. Keterbatasan ekonomi yang paling parah. Nah, selanjutnya selain keterbatasan ekonomi, ada juga tingkat ketersediaan infrastruktur. Misalnya, kalian memiliki uang yang cukup untuk tinggal di suatu daerah. Tetapi kalau misalnya di daerah tersebut infrastrukturnya belum dibangun, maka akan sulit sekali ketika kalian dapat menggunakan akses digital. Jadi selain keterbatasan ekonomi, ada juga keterbatasan infrastruktur. Apakah itu daerah yang baru dibangun atau baru dibuka akses jalannya, atau daerah lama yang sulit sekali untuk dijangkau. Selain itu juga ada disabilitas. Disabilitas ini adalah keadaan seseorang yang secara lahiriah dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang normal. Jadi ada 3 aspek di dalam akses digital. Salah satunya adalah faktor ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan disabilitas. Jadi kalau 3 ini tidak terjadi dengan kalian harus bersyukur
itu akan sangat membantu kalian untuk dapat mengakses digital. Selain daripada lingkungan belajar, ada juga lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini akan lebih banyak menekankan apa yang harus kalian lakukan. Aspeknya tetap ada. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melarang kalian untuk tidak menggunakan media sosial, atau tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang dapat melarang kalian untuk dapat membangun komunikasi dengan siapa saja di media sosial. Jadi selain kalian memiliki hak untuk memiliki akun, main Facebook, main Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya, tidak ada orang yang mampu melarang kalian untuk dapat berkomunikasi dengan siapapun. Itu adalah hak kalian. Kalian boleh menggunakan alat-alat digital dan akses-akses digital yang membantu kalian untuk belajar. Tapi sebenarnya ada kewajiban yang harus kalian ketahui. Jadi ketika kalian tahu kalian memiliki hak, kalian harus punya kewajiban. Di antaranya kalian harus menjaga dunia digital ini dapat berkembang dengan baik. Ketika kalian tidak menyebarkan informasi yang salah atau hoax, atau kalian membuat sesuatu yang merugikan orang lain, menyampaikan informasi yang mengandung sara, atau kalian mengambil akun orang lain untuk sesuatu yang buruk, maka kalian tidak melaksanakan kewajiban itu. Jadi hak kalian sudah dapati, kalian harus melakukan kewajiban. Jadi berlaku sopan di media sosial, tidak bertengkar, tidak mencampuri urusan orang, itu merupakan bagian yang harus kalian jaga. Nah, selain hak dan kewajiban, ada juga etika. Nah, banyak sekali orang yang melanggar etika yang seperti tadi telah dijelaskan. Mereka itu lebih mempersulit diri mereka. Artinya ketika ada orang yang memiliki keinginan yang baik untuk menggunakan akses internet, ada orang-orang yang tidak memiliki etika, sehingga orang-orang yang berdampak dari ketidaknyamanan ini membuat mereka tidak ingin lagi untuk menggunakan media sosial. Jadi kalau dihitung juga ada orang-orang yang pernah menjadi korban di media sosial dan mereka tidak lagi mau untuk ada di dalam dunia maya tersebut. Ini terjadi karena ada orang-orang tertentu yang tidak menjaga etika itu. Jadi kita harus memiliki etika yang baik, nilai kesopanan yang baik yang harus kita jaga. Nah, selain hak, kewajiban, etika, ada juga satu yang harus kalian ketahui, yaitu keamanan. Jadi diibaratkan seperti sebuah rumah yang ada pelindungnya, harus ditutupi. Sama juga ketika kalian punya handphone, harus ada kata sandi sebelum masuk ke membuka handphone kalian, atau kalian yang memiliki akun harus ada paspor. Sebenarnya tujuannya satu, agar privasi Anda tidak diketahui oleh orang lain. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah mengetahui bahwa ada orang yang berencana buruk untuk mengambil misalnya akun kita atau identitas kita yang nanti bisa disalahgunakan.
Nah, tujuannya adalah kita harus menjaga keamanan ini. Salah satunya yang sering terjadi adalah misalnya kita membagikan informasi pribadi kita kepada orang lain dengan menuliskan tanggal, ulang tahun, hobi, dan hal-hal lain. Nah, hal-hal ini biasanya dipakai oleh para hacker untuk mengambil data kita. Jadi keamanan itu sangat penting. Yang terakhir dari kewarganegaraan digital adalah lingkungan luar sekolah. Lingkungan luar sekolah. Kita masuk pada lingkungan luar sekolah. Di dalamnya ada hukum yang mengatur. Di dunia biasa yang kita tinggali atau dunia offline, kalau kita melakukan kesalahan, pasti ada hukum yang akan memberikan sanksi kepada kita, atau ada sanksi hukum yang kita dapati di dunia offline. Nah, di dunia online pun demikian. Misalnya kita mengambil identitas orang lain dan menggunakannya secara sembarangan, pasti kita akan dihukum. Misalnya juga ada suatu barang yang dimiliki oleh orang dan kita mengklaimnya sebagai barang kita, itu melanggar hak cipta. Dan berbagai kesalahan-kesalahan yang seringkali dilakukan, salah satunya juga menyampaikan informasi yang buruk, yang mengandung sara. Nah, itu kita akan dihukum oleh semua itu. Makanya kita harus benar-benar mematuhi bahwa di dalam dunia digital kita akan terikat dengan hukum-hukum. Nah, untuk terbebas dari itu kita harus terus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Nah, setelah hukum ada juga transaksi. Jadi kalau waktu-waktu sebelumnya orang-orang pada umumnya saling berbelanja secara offline. Jadi mereka datang ke suatu tempat dan mereka membeli. Jadi tidak ada transaksi secara online. Nah, sekarang ketika kalian lihat misalnya mau berbelanja online barang-barang seperti situs Bukalapak, Tokopedia, Shopee, OLX, dan situs-situs belanja yang lain, itu sangat membantu kita untuk dapat menemukan barang-barang yang kita sukai dan tanpa harus kita pergi ke tempat tersebut. Hanya dengan mengirimkan uang kita dapat membeli barang yang tersedia di toko tersebut, toko online. Jadi transaksi itu sebenarnya mempermudah kita, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan karena ada risiko-risiko yang terjadi dengan transaksi itu. Misal barang yang kita beli tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Jadi misalnya di gambar barangnya seperti ini dan ketika datang tidak sesuai, atau barangnya yang kita inginkan adalah asli tapi yang datang adalah KW. Jadi ketika transaksi itu juga tidak bisa dijaga dengan baik, maka peluang-peluang orang untuk percaya akan semakin berkurang. Nah, selain itu kita juga harus tahu ada satu lagi selain keamanan transaksi, yang terakhir adalah kesehatan.
kalian sebagai orang-orang yang menggunakan akses digital di dunia digital ini harusnya dapat menjaga kesehatan. Misalnya menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game, menonton film, atau mencari-cari informasi. Sebenarnya kalau kalian bermain dalam atau kalian menggunakan akses digital ini dengan cara dan waktu yang tepat, sebenarnya tidak mempengaruhi kalian. Tapi kalau sudah melebihi batas, maka kesehatan kalian akan terganggu. Ditambah lagi ketika kalian bermain HP terlalu lama sampai kalian lupa makan, kalian kurang tidur, sebenarnya itu sudah secara tidak langsung telah mempengaruhi kesehatan kalian. Ada juga kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu mendengarkan lagu dengan menggunakan headset, atau earphone. Nah, itu sangat mempengaruhi nanti pendengaran kalian. Jadi kalau kalian yang suka mendengarkan headset atau earphone, misalnya kalian 10 menit sampai 20 menit itu kalian harus berhenti, baru kalian menyegarkan atau mengistirahatkan telinga kalian dulu, baru kalian bisa lanjut. Selanjutnya kesehatan yang lain yaitu kurangnya sosialisasi. Jadi bersosialisasi. Jadi ketika kita terbiasa menggunakan alat komunikasi atau handphone dan kita tidak bergaul dengan orang lain, maka sosialisasi kita akan mati dengan handphone tersebut. Jadi kita tidak membangun ruang-ruang percakapan dengan orang lain. Setelah kita mengetahui konsep-konsep yang dibangun dari kewargaan digital, lingkungan belajar, dan lingkungan sekolah, serta lingkungan luar sekolah, maka ketika kita masuk pada dunia digital ini, kita akan lebih mudah dan akan lebih paham, bahkan kita akan jauh melebihi orang lain, dalam artian kita sudah mengetahui caranya. Jadi akan ada banyak manfaat dan hal positif yang mungkin kita bisa bagikan kepada orang lain, dan orang lain bisa pelajari dari kita. Ada 5 hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian memposting sesuatu atau membagikan sesuatu di media sosial kalian. Karena di dalamnya tidak hanya kalian saja, ada teman kalian, ada keluarga, ada orang lain yang secara tidak langsung bisa melihat apa yang Anda posting. Kalian harus memikirkan yang pertama adalah true. Jadi true itu dalam bahasa Inggris artinya benarkah. Jadi apakah benar-benar postingan yang kalian bagi itu adalah informasi yang dapat dipercaya. Semisal kalian mendapat informasi dari si A, tanpa kalian ketahui sumbernya, kalian langsung menyebarkan ke si B, dan si B menyebarkan informasi itu ke si C. Sebenarnya ketika kalian tahu dan kalian merasa bahwa informasi itu berbahaya dan tidak bisa kalian percaya dengan mudah, kalian harus mencari informasinya terlebih dahulu. Dan ketika sampai di tangan di HP kalian, maka otomatis bisa terputus untuk tidak disebarkan ke orang lain. Jadi kalian harus tahu apakah postingan kalian benar-benar itu atau tidak. Selain postingan juga identitas yang berlaku di media sosial. Misalnya kalian dengan sengaja menggunakan foto orang lain untuk kalian pakai di media sosial kalian. Kalau itu secara berlawanan salah, kalian tidak harus melakukannya. Selain dari true, ada hurtful. Jadi hurtful itu artinya menyakiti. Kadang postingan kita dapat menyakiti orang lain.
ketika kita ada masalah dengan orang lain, masalah secara offline. Jadi ya hanya diketahui oleh kita sendiri dan orang tersebut. Kemudian kita mengupload masalah kita itu ke media sosial. Jadi masalah itu bukan masalah offline lagi, tapi sudah menjadi masalah online. Nah, setelah itu kita mulai menyindir orang lain di media sosial. Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Makanya kita harus melihat baik-baik apakah postingan kita menyakiti orang atau tidak. Ataukah kita menjelek-jelekan orang dengan postingan kita atau tidak. Selain true hurtful, ada satu lagi yaitu inspiring. Nah, sebenarnya ketika kita mencari data atau informasi di Google atau di media-media yang lain, kita harus mencari informasi yang menginspirasi orang. Misalnya kita membagikan informasi atau tutorial yang berguna, ataukah kita menyebarkan informasi-informasi yang baik. Nah, akan semakin baik dan semakin berguna apa yang kita posting itu kepada orang lain. Artinya, orang akan senang untuk mengunjungi media sosial kalian kalau yang kalian bagi adalah sesuatu yang menginspirasi. Selain inspirasi, ada juga pentingkah. Nah, kadang ada hal-hal yang tidak kita jaga. Misalnya, kita sedang makan, kita memposting. Kita sedang minum, kita memposting. Kita pergi ke suatu tempat, posting. Dan semua hal yang kita lakukan, kita posting. Sebenarnya, kalau sesuatu itu tidak terlalu penting, kalian harus mendiamkan itu saja. Karena bukan soal apakah orang mempedulikan apa yang kalian posting atau tidak, tetapi itu juga bisa membuat kalian berada dalam ancaman. Misalnya ada orang yang tidak menyukai kalian dan kalian setiap aktivitas kalian posting di situ, maka dengan sendirinya orang akan tahu di mana lokasi kalian dan itu akan sangat berbahaya. Jadi kalian memposting sesuatu yang harus kalian anggap penting saja. Yang terakhir adalah kind. Di sini kind artinya adalah santun. Jadi kalau postingan kalian santun atau postingan kalian baik, kalian menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung orang lain, berarti otomatis media sosial yang kalian punya itu adalah bentuk dari media sosial yang baik. Jadi kita tulis dalam 5 huruf think. Jadi true artinya benarkah, H artinya hurtful menyakitkan atau tidak, I artinya inspirasi, dan N artinya necessary atau pentingkah, dan yang terakhir K artinya santun. Oke, demikian pembahasan kita di hari ini dan kita akan lanjut di materi yang selanjutnya.